pengampunan, ya. Dan saya akan bagikan slide-nya supaya lebih mudah kita belajar sistematikanya. Kita hari ini kita belajar mengenai pengampunan. Dan saya mulai pernyataan bahwa sorga itu pengampunan. Memang sorga itu banyak ya, sorga itu banyak dalam arti bukan jumlahnya ya. Sorga itu esensinya yang kuat, yang pasti adalah kudus, karena sorga kan tempatnya Tuhan. Kudus, kasih, itu dua hal yang tidak bisa ditipu oleh setan, karena kalau hanya mujizat masih bisa, ya bikin kaya juga setan bisa bikin kaya, tapi kudus, kasih, sama kebenaran. Tapi saya mau menambahkan bahwa sorga itu pengampunan. Kenapa? Esensinya pengampunan karena sorga itu menjadi berisi manusia karena adanya pengampunan. Pengampunan menjadikan manusia yang berdosa bisa menjadi masuk sorga. Betapa pentingnya pengampunan di dalam pemulihan relasi manusia dengan Tuhan. Nah, pengampunan itu penting sekali. Setelah kita mendapat pengampunan dari Tuhan, Tuhan memaksa, istilah itu kayak memaksa. Ya, bagi saya memaksa ya. Tuhan itu memaksa kita juga untuk mengampuni orang lain. Bahkan mengancam istilahnya. Kalau pakai istilah yang keras. Kalau kita nggak mengampuni, ya Tuhan tidak ampuni kita. Dengan jelas ditulis dalam Matius pasal 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi, tidak mengampuni itu termasuk dosa yang mendatangkan maut. Yang pasti, dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang tidak diakui. Karena dosa apapun juga, kalau diakui, maka diampuni. Maka kalau tidak diakui, mendatangkan maut. Tapi dosa yang kedua yang mendatangkan maut adalah tidak mengampuni, karena membuat dosa yang sudah diakui pun menjadi tidak diampuni. Kita beribadah, bayar perpuluhan, pelayanan, nyumbang SOS, nyumbang gereja, plus tidak mengampuni, ya neraka. Jadi mengampuni itu harus. Nah, tetapi saya setuju bahwa mengampuni itu tidak mudah. Terutama makin tidak mudah ketika yang diampuni itu, yang harus diampuni atau orang yang bersalah kepada kita itu orang-orang yang paling dekat. Yang seharusnya mencintai kita, tapi misalnya malah berkhianat ya di dalam pernikahan, perselingkuhan. Karena memang ya siapa lagi yang bakal melukai kalau bukan orang yang dekat. Saya mungkin tidak melukai Bapak Ibu karena ketemu kan sebulan sekali via Zoom. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di rumah saya, mungkin mulai ada juga yang sedikit kekecewaan. Wah, Pak Jarod kok sibuk dengan sendirinya ya, sibuk kerjaannya banyak gitu ya. Mulai ada gesekan dikit gitu ya. Makanya kalau tinggal sama mertua satu rumah ya lebih baik nggak satu rumah gitu ya. Satu kota, satu komplek masih oke. Kalau satu komplek paling nggak satu atap. Nanti malah mengunjungi, bawa makanan, ketemunya nggak tiap hari, tapi kudu tiap hari. Nah, suami istri lah yang ketemu tiap hari, sehingga sering justru paling susah mengampuni. Banyak hal terjadi ketika suami dan istri berbuat kesalahan, karena kesalahannya akan terus-menerus. Apalagi kesalahan yang berupa bukan dosa malah, tapi kesalahan berupa kecenderungan perilaku. Kalau orang sanguin, ya pelupa. Kalau orang kolerik, ya marah. Orang pragmatik, ya lelet, nggak ada inisiatif. Orang melankolik, ya cerewet. Gitu ya. Jadi itu kecenderungan perilaku yang sampai mati, kecuali orang itu mau merubah diri sendiri, dia tidak akan berubah. Sehingga akhirnya, Pak, suami saya tuh begini lagi dan lagi, dan lagi, dan lagi. Oh, ya itu kecenderungan perilaku. Itu memang akan berulang-ulang. Tentu kalau dosa, beda ya. Kecenderungan perilaku itu tidak rapi, tegas, itu kan perilaku. Maling itu bukan perilaku, maling itu dosa, itu bukan DNA, itu orang apapun temperamen dasarnya. Nah kalau maling, nyolong, nipu, bohong tentunya tidak boleh berulang-ulang. Nah maka mengampuni orang yang paling dekat itu yang justru paling susah, apalagi kalau pengkhianatannya sampai dalam level pengkhianatan pernikahan atau perselingkuhan. Tapi mudah tidak mudah ya harus. Saya baru saja mengadakan program sekarang ini namanya Q&A. Setiap Rabu malam dan Sabtu pagi, Rabu 2 jam,
pagi Sabtu juga 2 jam, hanya untuk menjawab pertanyaan 5 orang saja. Yang bertanya tidak muncul dalam rekaman, tapi hadir di Zoom, tapi tidak terekam, tidak terlihat. Karena yang direkam hanya 2 saya dan teman. Nah, itu, waduh, banyak sekali rupanya yang mendaftar, mengantri untuk bertanya. Di antaranya, Pak, saya ini gimana mau mengampuni, Pak? Lagi mau mengampuni, dilukai lagi. Mengampuni, dilukai lagi. Itu yang namanya mertua saya sama 3 ipar, kompak banget menyakiti hati saya. Akhirnya saya bilang begini, kalau kita nggak bisa mengubah lingkungan, paling tidak kita menyiasati. Kalau nggak punya keyakinan mereka bisa berubah tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru, bagaimana mungkin manusia berubah? Seandainya kita tidak bisa merubah, maka kita menyiasati, paling tidak kita hidup bahagia. Mana bisa bahagia, Pak? Mertua satu komplek tiap hari datang udah kayak satu atap aja, Pak. Dan suami ikut-ikutan lagi kompak dukung mertua, dukung mamanya. Kan dia punya konsep, nggak ada mantan anak. Kalau kamu tak ceraiin, kamu jadi mantan istri. Tapi mama saya tetap mama. Waduh. Kita harus mengampuni tetap, bahkan harus bahagia dalam situasi seperti itu. Kita belajar dari kerang. Kerang itu kemasukan pasir yang keras dan tajam. Dia berusaha untuk mengeluarkannya. Kalau nggak bisa keluar, maka akhirnya pasir itu dibungkus pakai lendirnya dia. Dan lendirnya makin lama makin mengental, mengeras, tapi kerasnya itu permukaannya licin, tidak tajam, tidak keras. Bahkan dalam permukaan yang keras itu masih ada lapisan lagi yang selalu berlendir basah, sehingga dia tidak terluka. Dan akhirnya itulah yang diambil oleh manusia menjadi mutiara alam. Kalau mutiara alam tapi dipicu, ya kerangnya memang dimasukin. Itu kalau Anda jadi kerangnya itu, waduh, saya dimasukin kayak begini dalam hidup saya, ini sengaja nih, orang kurang ajar banget udah. Dia mau keluarin pasirnya nggak bisa, karena udah diatur. Itu kerang itu bukanya segini, dimasukin yang lebih sedikit, paksa bukanya, paksa masuk, dia buka maksimal, nggak bisa keluar gitu. Itu kalau jadi kerangnya kan jahat banget nih manusia nih. Wah, tapi dia menyiasati. Saya nggak boleh mati kepahitan, nggak boleh sakit, dia siasati, justru dibungkus pakai lendirnya menjadi mutiara. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah orang lain, mengubah suami, biar suami itu menjadi pasir dalam hidup kita, istri menjadi pasir, menjadi duri dalam daging istilahnya, yang membentuk karakter kita menjadi sempurna. Sekali lagi tidak mudah, tapi bisa. Kalau kita nggak bisa mengubah orang lain, kita menyiasati dan pastikan diri kita menjadi orang yang bahagia. Karena bahagia itu penting, terutama bagi mereka-mereka yang kemo sembuh, sakit sembuh. Tanpa kebahagiaan, saya khawatir, bukan berharap, bukan doakan, ya, kambuh lagi. Karena dalam ketidakbahagiaan, sistem imun itu turun sekali. Dan yang namanya minum kista kanker itu akan hidup dalam suasana tubuh yang pH-nya di bawah 6,7. Dan manusia akan punya pH darahnya, ya, bukan airnya. Anda minum air alkali tetap sampai lambung akan dibikin 3, karena ada diproduksi asam lambung. Kalau nggak bisa 3, bakteri nggak bisa mati. Jadi di lambung itu akan dibuat 3. Nanti keluar dari lambung sampai ke darah, nah darah kita harusnya pH-nya 7, 8. Tapi kalau sampai tubuh kita sistemnya asam, maka minum kista kanker akan berkembang biak. Sudah asam, ada gulanya lagi, ya udah. Itu makanannya kanker itu kan gula, ya. Tapi kalau tubuh kita alkali, nggak masalah. Ya, minum kista kanker akan kering. Tapi alkali bukan karena minum air alkali, itu konsep yang salah. Karena minum air alkali di lambung tetap akan diasemkan. Karena lambung itu tempat membunuh bakteri. Berapapun pH yang Anda minum, sampai lambung toh akan dibikin asam juga. Dan Anda minum jeruk nipis, kalau nggak kecewa kepahitan, nggak akan sakit lambung. Karena sakit lambung itu karena khawatir, gelisah, lalu produksi asam lambung berlebihan. Kalau enggak, ya tetap diproduksi untuk membuat lambung pH-nya di bawah 3. Nah, kalau kita bahagia, tubuh ini ajaib. Lambungnya pH 3, keluar dari lambung, balik 7 lagi. Jadi air itu dalam tubuh kita bunglon. Nah, makanya kita perlu yang namanya hidup bahagia untuk kesehatan setelah mukjizat kesembuhan. Kalau enggak nanti hanya mukjizat, kambuh lagi, mukjizat, kambuh lagi, didoakan sembuh, yang doain pergi, kambuh lagi.
Mari kita hidup dalam sebuah pola hidup yang sehat karena bahagia. Dan bahagia bukan karena orang lain tidak bersalah, tapi karena kita menyediakan pengampunan. Jadi mengampuni itu, saya berikan kesimpulan bagian 1, minta ampun dan mengampuni, maka pemulihan pasti terjadi, bahkan ya keluarga diberkati. Saya akan belajar dengan contoh mengampuni. Yang pasti contoh yang mungkin pernah saya ceritakan, ya nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Dalam pengkhotbah dikatakan, siapa sih orang yang berhikmat? Karena kalau hikmat itu bisa membuat wajah bercahaya dan wajahnya berubah. Ya, memang sengaja saya kasih gambar yang di Google manusia yang sama, tapi wajahnya ekspresinya macam-macam. Wah, ada yang kelihatan keras, ada yang ketawanya orang Jawa bilang ngece. Ini ketawanya ngenyek ini gitu ya. Tapi ada juga yang wajahnya tuh wah, paling kanan berseri-seri ya. Kok bisa ya manusia berubah? Bisa, kan wajah itu ekspresi dari hati. Jadi hatinya bagaimana, wajahnya begitu. Nah, harusnya wajahnya konsisten, ceria, cheerful, antusias gitu ya, semangat. Wah, wajahnya kelihatan mulia banget. Wah, matanya tuh teduh, lihatnya tuh enak lah itu ya. Jangan orang lihat wajah kita itu kok matanya tuh kayak licik gitu. Wah, licik. Wah, ini orang nggak tulus nih. Wah, orang bisa ngelihat ya. Nah, ada kisah bagaimana Esau menaruh dendam kepada Yakub. Lalu dia mau bunuh adiknya. Saya memahami ya, kalau Esau itu dendam kepada Yakub. Kenapa? Karena Esau ini gimana nggak dendam, dan wajahnya betul-betul menjadi wajah pendendam karena dia ditipu. Ditipu sama siapa? Yakub. Yakub itu kan nama lainnya Israel. Jadi Yakub itu lambang Israel. Kalau Esau itu lambang kita itu yang bukan orang Israel. Memang dikatakan bahwa Esau itu tidak menghargai hak sulung, tapi pada zaman Esau kan belum ada pelajaran hak sulung. Hak sulung itu adalah waktu bangsa Israel di Mesir, semua anak sulung mati, kecuali bangsa Israel. Tapi bangsa Mesir, manusia, ternak, ayam, kambing yang sulung mati semuanya. Maka anak sulung yang tidak mati itu bagiannya Tuhan, berhak melayani Tuhan, berhak jadi imam. Ya, antara hak dan kewajiban ya sama. Itu kewajiban atau hak. Ya, kalau pelayanan itu hal yang mulia, yang tidak semua orang boleh, itu menjadi hak. Kalau nggak mau tapi dipaksa, itu jadi kewajiban. Nah, sebenarnya hak sulung itu adalah kasih karunia yang tidak semua orang bisa, maka itu disebut hak sulung. Nah, itu hak sulung itu kan kejadiannya setelah Esau mati 600 tahun kemudian. Jadi sebenarnya Esau itu sebenarnya nggak salah-salah banget gitu ya dalam tidak menghargai hak sulung karena memang pelajarannya belum ada. Lalu yang pasti adalah bapaknya bilang sama Esau, "Kamu masak kesukaanku, setelah itu tak berkati." Lah, ibunya, istrinya Iska, ya, Ribkah, panggil Yakub. Rupanya ini keluarga ada partai bapak, partai ibu. Ini keluarga nggak bener ini ya. Ibunya bilang sama Yakub, anak kesayangan, karena ini ada model anak papa anak mama. Kamu ngaku Esau, datang sama bapakmu. Wah, ini ibu nyuruh nipu anaknya, nipu bapaknya ini. Wah, banyak ibu-ibu itu gunakan anaknya untuk morotin suaminya. Jadi ya ini nggak bener juga ya. Mungkin juga suaminya pelit sama istrinya. Jadi ini keluarga kacau. Lalu Yakub, aku tapi beda sama kakak. Aku tidak berbulu. Udah, nanti aku kasih kamu, badanmu tak tempelin bulu. Ini memang ibunya supporting menipu. Lalu, soal masaknya gimana? Tenang, aku tahu masakan kesukaan bapakmu. Aku yang masak. Ini benar ibunya dukung anaknya nipu bapaknya. Lalu singkat cerita ya Yakub nipu bapaknya dengan berkata aku Esau. Wah, Esau datang, bapaknya nggak bisa ngomong ulang. Sampai Esau meraung-raung, "Pak, berkati, Pak. Ngomong aja sekali lagi, masa berkat cuma satu, kan tinggal berbicara." gitu. Tapi ya bapaknya tetap enggak, malah bilang, "Kamu jadi budak adikmu," dan seterusnya. Jadi istilahnya itu Esau itu mendapat kutuk karena adiknya ngaku ke bapaknya kalau Esau. Jadi saya memahami, jadi kalau Yakub itu marah, dendam, karena gara-gara Yakub dia menderita. Di sini ada nggak yang punya pengalaman serupa, ditipu sama Yakub? Nah, Yakub itu siapa sih? Yakub itu pergi ke Betel, bangun mezbah. Di Betel dia berdoa, melihat Tuhan, gitu loh. Jadi Anda pernah nggak ketemu orang Kristen tuh yang kalau ngomong itu melihat Tuhan, suara Tuhan, naik ke sorga, katanya ketemu malaikat Mikael dan segala macam, tapi nipu, saudara. Wah, ada ditipu sama orang yang waduh, kalau ngomong sorga, ngomong ayat, pelayanan, dengar suara Tuhan, waduh, nipu orang, mobil orang diambil, waduh, itu orang bisa kepahitan.
Nah, jadi paham ya kenapa Esau itu dendam kepada Yakub. Tapi menarik cerita ini. Menariknya kenapa? Karena justru kita belajar hari ini dari Esau. 20 tahun kemudian waktu adiknya masih takut ketemu Esau, Esau ketemu Yakub dan Yakub mengakui bahwa kakaknya wajahnya berubah. Karena Kejadian 33, ini pasalnya nggak ketulis tapi 33 ayat 10, itu Yakub berkata, saya melihat muka kakak ini seperti melihat wajah Tuhan. Jadi Esau ini wajahnya berubah. Kalau tadinya wajahnya wajah dendam gitu ya, sekarang wajahnya wah, kulit tetap hitam tapi senyumnya itu berbeda, matanya pun jadi bening. Kenapa? Karena menurut saya Esau itu mengampuni Yakub. Jadi mengampuni tidak mudah karena sebelumnya dia mau bunuh adiknya. Tapi sekarang 20 tahun kemudian waktu ketemu Esau berlari, adiknya dicium, adiknya dipeluk lalu menangis. Ini artinya Esau yang mengampuni Yakub. Jadi mengampuni itu membuat wow. Apa yang dialami oleh Esau karena dia mengampuni? Kalau ceritanya dilanjutkan di Alkitab, maka bapaknya kan Iska bilang sama Esau kan, kamu akan jadi budak adikmu. Kan kenyataannya tidak. Bahkan 7 generasi, 400 tahun setelah Esau mati, anak cucu cicit 7 keturunan, tidak ada yang jadi budak keturunannya Yakub. Kejadiannya justru keturunan Yakub merantau ke Mesir jadi budak 4 abad, 400 tahun. Selama keturunan Yakub jadi budak di Mesir, keturunan Esau menjadi kerajaan merdeka. Namanya kerajaan Edom, kerajaan Moab, dan seterusnya. Ada beberapa kerajaan dari keturunan Esau. Kenapa Esau bisa lepas dari Kuk? Karena bapaknya memang bilang, Iska bilang sama Esau, kamu akan jadi budak. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan Kuk itu dari tengkukmu. Dan rupanya sungguh-sungguh itu adalah mengampuni. Jadi ketika orang mengampuni, maka terjadi hal yang luar biasa. Kalau kita mengampuni, kalau kita kecewa kepahitan, penyakit datang. Penyakit datang. Minum kista kanker bisa tumbuh dengan cepat kalau tubuh kita tidak alkali. Tapi dengan mengampuni, maka hidup lebih nyaman, sehat, dan bahagia. Saya ulangi lagi. Mengampuni, hidup lebih nyaman, sehat, dan bahagia. Nah, ini kan sahabat orang sakit, saya mau ajarkan hidup sehat. Saya pengikut setianya Dr. Tan Sutien, yang saya duga Kristen tapi ternyata Buddha. Karena dia memang belajar teologi. Maka dia dalam bukunya dia itu seperti mengambil ayat-ayat dalam kitab Kejadian bahwa pada mulanya Tuhan merancang manusia untuk makan biji-bijian, setelah jatuh dalam dosa baru makan daging, dan wah saya pikir ini Kristen nih, ternyata bukan. Tapi saya mengagumi dan follower Dr. Tan Sutien. Karena dia punya buku banyak, salah satunya Sehat Tanpa Obat. Dia radikal. Sakit apapun datangnya ke dia nggak diobati, tapi dirombak cara makannya sesuai Taurat. Ingat, dia bukan orang Kristen, ya. Dia rombak sesuai Taurat, dan boleh dikatakan pencapaian kesembuhan udah kayak mujizat aja. Tapi galaknya minta ampun. Ya, saya bisa mengerti kalau galak karena memang banyak orang dua bleknya minta ampun untuk diatur makan sesuai Alkitab. Susahnya bukan main, ya. Nah, yang saya kagumi pertama Dr. Tan Sutien. Yang kedua, Dr. Elizabeth Subrata. Ya, dulu sebelumnya lagi ada lagi. Ya, Dr. Teresia Pohe. Ya, ini radikal semuanya. Kalau ngajar makan sehat, udah itu kata-katanya kasar bener ya. Jangan makan bangkai gitu. Maksudnya jangan makan daging. Ini radikal, tapi saya suka model begini. Dia kalau orang sakit nggak dikasih resep obat, ya, tapi diajari pola hidup. Nah, yang saya Tan Sutien belum pernah ketemu karena bilang katanya galaknya minta ampun, ya jadi saya nggak pernah ketemu. Tapi saya banyak nyuruh orang pergi ke dia untuk merasakan galaknya. Jadi saya baca bukunya aja karena saya ini dengan baca buku lalu saya ikuti. Tapi kalau yang pernah ketemu dan sering ketemu Dr. Teresia Pohe sama Elizabeth Subrata. Bertiga dengan Tan Sutien ini satu sinode. Satu paham soal kesehatan. Nah, saya ketemu dengan Ibu Elizabeth Subrata. Bu, seberapa dahsyat sih yang namanya imun itu dan apa penyebab utamanya? Saya mungkin pernah bercerita soal dahsyatnya kasih dan cinta dalam imun, saya nggak ulangi lagi. Ya, mungkin file yang dulu pasti masih ada. Nah,
Ngobrolnya saya panjang dengan Ibu Elisa Bujatra, lalu dia bilang pengampunan. Saya bilang begini, Ibu ini bicara pengampunan ini karena Ibu ini dokter atau istri pendeta? Karena beliau suaminya adalah pendeta Bunadi, ya, gembala dan pendeta. Nah, dan Ibu Elisa Bujatra bilang begini, ini saya ketemu pas awal COVID dengan beliau. Pak, orang kena COVID banyak yang sembuh karena dia iman kuat, pengharapan. Tapi begitu dia takut, khawatir, takut, langsung dengarkan di media massa badai sitokin. Sitokin itu menekan sistem imun. Karena begitu takut, khawatir, produksi sitokin berlebihan sehingga disebut badai sitokin. Tapi ada yang lebih berbahaya dari sitokin, yaitu epinefrin. Epinefrin menghancurkan sistem imun. Dan epinefrin diproduksi oleh tubuh manusia kalau dia kecewa dan kepahitan. Kalau manusia mengampuni, nggak ada epinefrin. Nah, epinefrin ini yang menghalangi proses sekresi. Sekresi itu pengeluaran racun dari tubuh. Karena kita hidup di dunia yang polusi. Kita makan ada MSG, monosodium glutamat, itu karsinogen. Karsinogen itu pemicu kanker. Barang-barang karsinogenik. Ya, MSG, pewarna. Makanan yang diwarnai bukan hijaunya dari daun, kuningnya dari kunir, tapi pewarna tekstil atau pewarna non-food, itu karsinogenik. Makan makanan bakery, roti yang enak banget, saya nggak pernah mau beli. Saya pergi ke gereja, dikasih roti mewah itu, gitu ya, pulang pasti tak kasih sopir saya atau pembantu saya, atau kadang di pas tempat buka parkir tak kasih mereka, gitu ya, karena itu bagi saya racun, gitu ya. Sekarang saya jadi pengikutnya Tan Sut Yen. Itu karsinogenik, itu racun, ya, sekali-sekali nggak apa-apa, tapi itu racun. Nah, sebenarnya masih nggak apa-apa makan sekali-sekali. Kenapa? Tubuh kita ada sistem sekresi yang mengeluarkan racun dalam tubuh lewat apa? Maaf, BAB, kencing, keringat. Tapi begitu sistem sekresi ini tidak berjalan karena adanya epinefrin, maka barang-barang karsinogen ini, karbon monoksida, pewarna, pewangi, desinfektan. Makanya Bapak Ibu sekarang yang mungkin sudah ikut WA group saya bikin 11 WA group, satu grup 200 lebih, ekoenzim. Itu desinfektan alam. Karena kalau kita pakai desinfektan supaya sekolahnya nggak ada karena COVID segala macam, banyak orang alergi desinfektan kimia, dan itu juga karsinogenik. Nggak kena COVID, nanti kenanya kanker. Nah, maka saya menggerakkan orang membuat ekoenzim, desinfektan alam. Bahkan ekoenzim ini bisa untuk obat jerawat, untuk penghilang ketiak bau, untuk ini gigi saya goyang nih berapa bulan lalu. Sampai sekarang masih goyang. Tapi begitu dikumur-kumur ekoenzim, sakitnya hilang, goyangnya tetap. Tunggu aja dia copot sendiri, gitu kan? Daripada cabut dokter 1,5 juta, mahal. Kumur-kumur ekoenzim hilang sakitnya, sampai sekarang udah berbulan-bulan nggak sakit lagi. Giginya tetap goyang, tapi nggak ada sakitnya. Kan dibunuh sama mikroba baik. Jadi, nah ini dahsyat banget, gitu ya. Nah, terus tapi bahayanya apa kalau orang kecewa kepahitan? Epinefrin itu membuat sekresi tidak berjalan, sehingga barang-barang karsinogen yang pasti ada di mana-mana. Itu memicu kanker di mana-mana. Nah, maka gimana cara membuang supaya sitokin dan epinefrin ini keluar dari tubuh? Gampang banget. Bapak Ibu nggak perlu jam 6 pagi menghadap matahari, menghadap langit, menengking-nengking kegelapan. Matahari muncul, gelap hilang sendiri. Kalau orang Korea yin yang gitu ya, pokoknya yang positif mengalahkan negatif, kebaikan mengalahkan kejahatan, mikroba baik mengalahkan mikroba jahat. Sekarang rumah saya ini halamannya sering tak semprot udaranya dengan ekoenzim. Mungkin lihat di Instagram saya, ngapain tuh Pak Jal semprot-semprot? Biar halaman rumah saya penuh dengan mikroba baik. Sampai saya punya ayam, bebek, entok semuanya itu minumnya dikasih mikroba baik atau ekoenzim ini, seperti kayak kimcha, yogurt, tapi ini namanya ekoenzim. Maka ayam, bebek, entok di rumah saya, tainya enggak bau. Mantap ya. Wah, kayak Taman Eden aja, biar binatang tainya enggak bau gitu ya. Cuma saya aja belum minum gitu. Karena untuk manusia namanya bukan ekoenzim, tapi klasik enzim ya. Nah, bahkan saya punya mertua, namanya udah tua saya. Maaf nih, kencingnya bau.
Tapi begitu lantai kamar mandi di tempat mertua saya tak semproti ekoenzim, baunya juga hilang. Nah, itu bukti bahwa kebaikan mengalahkan kejahatan. Ya, mikroba jahat kalah sama mikroba baik. Roh jahat kalah sama Roh Kudus. Nah, sama juga sitokin, epinefrin, hormon-hormon jelek ini akan kalah dengan hormon baik. Nah, kembali kepada pengampunan. Menarik kan ketika seorang dokter adalah pendeta, neuroscience, belajar hormon. Waduh, ternyata kalau mengampuni, itu buat damai sejahtera itu melimpah-limpah. Dan itulah hormon yang namanya serotonin. Itu diproduksi dan itu mengalahkan epinefrin dan sitokin. Maka orang yang mengampuni dengan segera akan sembuh. Dan kalau pengampunannya permanen, dia tidak akan kambuh lagi. Itu kalau Dr. Tan Sutien apa Elizabeth Subrata kalau ngomong mantap, dijamin, dijamin. Tapi orang mengalami mujizat tidak mengampuni, silahkan mengalami kambuh lagi. Gitu ya, ini bukan mengutuki, tapi ya memang hukumnya begitu. Tubuh Anda tidak imun kalau Anda menyimpan kecewa, kepahitan. Makanya kita perlu belajar yang namanya mengampuni. Kuasa pengampunan itu dahsyat, makin diure, makin dibahas, luar biasa. Satu cerita lagi, lalu selesai. Ayub kecewa dengan sahabatnya. Memang Ayub itu dikatakan bahwa dia tidak bersalah dengan mulutnya, terpujilah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi Ayub tidak salah dengan mulutnya hanya di pasal 1, pasal 2. Anda baca pasal 6 Ayub kecewa, Anda baca pasal 10 Ayub pengen mati, pengen mengutuki dirinya sendiri. Ayub pasal 16 bahkan Ayub mengutuki sahabat-sahabatnya, dia mengalami malapetaka dan dia berkata, sekiranya kamu ada di tempatku gitu. Jadi dia pengen supaya sahabatnya mengalami seperti yang dia alami. Dengan kata lain dia mengutuki sahabatnya. Itu dilakukan sama Ayub. Makanya Ayub tidak pulih-pulih. Sampai kapan? Oke, sebentar. Kita mencoba memahami Ayub dulu. Saya sih paham sih kenapa Ayub kecewa. Karena Ayub kan sakit. Temannya datang yang sehat-sehat. Elifas, Elihu, Bildad, Sofar. Ayub mengalami malapetaka. Mungkin lagi bingung dong. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa? Datang temannya, ya kan? Dosa kali, punya dosa, bertobat loh. Ayub rumahnya roboh, dombanya habis. Waduh, dombaku banyak. Kamu habis ya? Iya. Mau domba? Mau. Berdoa, makanya berdoa gitu ya. Semuanya datang cuma ngomong, nggak ada yang menolong, nggak kayak SOS. SOS kadang-kadang nolong juga kan, atau memberikan pertolongan, atau memberikan jalur pertolongan, atau gimana kok ya. Paling nggak minimal ya jemputlah di airport itu. Ini Ayub nih kagak. Ayub ini temennya datang ngomong tok, nggak ada nolong sama sekali. Ya jelaslah Ayub kecewa. Ya kecewa dia, kecewa. Nah, waktu Ayub kecewa dari pasal 6 sampai pasal 38. Itu makin parah, nggak ada kesembuhan. Baca Alkitab dengan teliti kitab Ayub, nggak ada Ayub dipulihkan sampai kapan? Sampai Ayub mengampuni. Jadi singkat cerita, Tuhan bilang sama Ayub, kamu berdoa untuk sahabatmu supaya malapetaka yang kamu alami tidak mereka alami. Tunggu. Ayat sebelumnya Ayub itu pengen yang dialami oleh teman-temannya. Lalu Tuhan berkata, kamu berdoa buat sahabatmu supaya yang kamu alami mereka tidak alami. Harusnya Ayub ya sudah Tuhan, biar mereka merasakan gitu kan. Ini Ayub pengen temannya mengalami. Tapi Ayub rupanya sudah bertobat. Bukan rupanya, dia bertobat. Di mana? Di ayat enggak satu ini, Ayub 42 ayat 6. Itu Ayub mencabut perkataannya. Jadi dia tidak lagi pengen temannya mengalami. Sebaliknya, dia berdoa untuk sahabat yang mengecewakan dia. Artinya Ayub sudah mengampuni. Bahkan sekarang dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan setelah dia berdoa untuk sahabatnya, maka Ayub mengalami pemulihan. Ini bisa ditafsirkan bahwa Ayub memang sudah mengampuni sahabatnya. Kalau enggak, mana bisa dia mendoakan sahabatnya. Kalau sebelumnya dia pengen, sekiranya kamu di tempatku, mudah-mudahan kamu mengalami seperti yang aku alami. Kan begitu kalimat yang sama. Tapi sekarang Ayub berdoa untuk sahabatnya. Dengan kata lain, Ayub mengampuni. Dan kita tahu ceritanya, Ayub dipulihkan. Dan pemulihan yang dialami Ayub itu berlangsung 120 tahun. Maka saya rindu Bapak Ibu di sini, sakit, lalu sembuh. Oke, sakitnya umur berapa? Katakanlah umur 20.
Oke, kalau orang tuanya meninggal di usia 80-an, secara DNA kebanyakan umurnya 80, saya berdoa Bapak Ibu yang sakit di usia 20 ini nanti matinya umur 100-an. Pak, saya sakit mengalami di umur 40, Pak. Orang tua saya meninggal umur 80-an, Pak. Oke, nanti Bapak Ibu bisa 120. Ayub itu begitu sembuh, Saudara. Alkitab menulis, hidup 120 tahun lagi. Nggak usah pakai lagi aja juga lumayan kok ya. Bapak Ibu sekarang sakit umur 40 gitu. Ya, kalau saya bisa hidup sehat sampai 90 udah cukup lah. Saya bilang sama istri, yuk kita hidup sehat yuk. Kayak Tan Sutyen sama Subrata, biar kita umurnya 120. Istri saya enggak mau tuh. Kenapa kamu nggak mau? Janganlah 90 cukuplah. Lah kenapa? Nggak enak umurnya panjang. Kalau kita umur 120, nanti WA grup kita tinggal kita berdua loh, yang lain mati semuanya. Ya, jadi paling tidak kalau nggak umurnya tambah 120 tahun lagi, udahlah. Misalnya orang tua meninggalnya rata-rata 90 gitu ya, kita sekarang ini sampai 90 nanti nggak ada sakit. Nggak ada sakit. Saya meyakini hal itu karena saya mengikuti ya pertama firman Tuhan. Saya makan sesuai Taurat. Babi dan kawan-kawan saya nggak makan. Bukan karena haram dan halal. Tapi setelah membaca bukunya Tan Sutyen, ada alasan medis kenapa itu tidak baik. Ya, walaupun babinya itu diternak, dikasih makan seperti pelet, kandangnya steril, tapi babi tetap ususnya pendek. Dalam usus yang pendek, produk akhirnya dagingnya bukan daging yang sempurna, karsinogen, memicu kanker, dan seterusnya. Panjang baca bukunya. Tapi saya sekarang orang yang mengikuti Tan Sutyen. Nah, dan saya yakin, gitu ya, karena saya mengikuti Taurat belum batal ya. Taurat itu batal digenapi yang berhubungan dengan pengampunan dosa lewat penyaliban Tuhan Yesus. Selebihnya Taurat satu titik pun tidak dibatalkan. Maka saya yakin, gitu ya, sampai mati sehat. Saking yakinnya nih, istri, teman-teman, anak itu, Pak, nggak ngambil asuransi kesehatan, nggak usah. Sampai hari ini saya tidak asuransi. Mau diasuransiin ngapain? Nggak mau, percuma, sayang deh. Preminya aja buat Papa. Yakin, Pak, yakin. Gitu. Kenapa yakin? Kan saya ikuti Taurat. Taurat kan pasti digenapi. Saya terlalu yakin dengan firman Tuhan. Saya terlalu yakin. Apalagi ilmiah. Alkitab ilmiah sekali loh. Kenapa mengampuni sehat? Kenapa gembira sehat? Itu ilmiah sekali. Maka saya mau mengajarkan. Ayo Bapak Ibu, pernah sakit? Nggak apa-apa. Diizinkan Tuhan. Banyak kesaksian. Lewat sakit kenal Tuhan. Lewat sakit lahir baru. Lewat sakit karakternya makin bagus. Puji Tuhan. Tapi menurut saya kita harus lepas dari kutuk sakit penyakit. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua kutuk. Tapi setelah kita lahir baru, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar firman-Mu, dan kami belajar cukup keras hari ini mengenai pengampunan dan mengenai makan Taurat. Tapi kami memberitakan apa yang harus kami beritakan, dan kami berdoa menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkan pengajaran ini, supaya kami bukan hanya hidup menikmati keselamatan di bumi, tapi kami juga hidup sesuai dengan Taurat Tuhan dan kesehatan yang ilahi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Tuhan berkati.